Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pelajaran yang lalu disebutkan tentang hal-hal yang itmam atau menyempurnakan lebih afdol. Kemarin yang pertama, minha idza kana safaru duna thalathati ayyamin fal itmamu afdalu qat'an nassa alaih. Jika ada bepergian kurang dari 3 hari, ya, maka menyempurnakan lebih afdol. Wa minha, diantaranya ayyajida min nafsihi karahatal qasri fayakadu yakunu raghbatan kebenciannya. Kalau cinta raghiba fi, sampai-sampai dia itu seolah-olah benci atas sunnah, atas qasar. Fal qasru li hadza afdalu qat'an. Ya. Jadi kalau perjalanannya kurang dari 3 hari, itmam sempurna. Kalau memang ada kebencian tentang masalah qasar, sampai-sampai hampir membenci yang namanya sunnah, maka qasar lebih afdal qat'an. Bal yukrahu lahu al-itmamu, bahkan dimakruhkan untuknya itu tidak qasar. Ila an-nuzulatil karahati, sampai hilangnya. Nuzula itu turun, artinya apa? Hilang. Sampai hilang yang namanya kebencian akan qasar itu. Sampai dikatakan apa? Nah, ini kan berarti qasar saja ya? Enggak. Kemarin itu. Wa kadzalika al-qaulu. Nah, begitupun masalah ini apa? Fi jami'ir rukhasi. Di semua keringanan dalam syariat. Ya, di semua keringanan dalam syariat, fi hadhil halati, di dalam keadaan ini. Itu. Pokoknya kapan ada kebencian, sampai-sampai fasenya itu benci kepada sunnah, laksanakan. Itu yang dibenci dari sunnah tersebut. Yang dibenci dari sunnah itu apa? Itu laksanakan. Sampai kapan nanti? Sampai tidak ada sudah kebencian dalam hati. Tidak senang menggunakan siwak, gunakan sekarang. Ya. Tidak senang gunakan tidak senang untuk istinsyak sekarang. Sampai dalam hati itu hilang yang namanya kebencian, baru nanti kembali normal lagi. Mau ini apa enggak? Tapi kalau ya istinsyak ya makruh malian kan, kalau enggak. Wa minha al-malahu alladhi yusafiru fil bahri wa ma'ahu ahluhu wa auladuhu fi safinatin fa innal afdala lahu al-itmamu nassa alaihi fil
Di antaranya nelayan yang dia melaksanakan, jelas kalau nelayan berarti bepergian di lautan. Dia bersama keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, itu orang yang berhubungan dengan lautan ya, apa ini seperti nelayan atau orang yang apa itu buat garam gitu-gitu. Apabila dia bepergian di lautan bersama keluarganya, anaknya di satu perahu, maka yang afdal untuknya menyempurnakan. Nassa alaihi fil sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam Syafi'i al-Um. Wa fihi khurujum minal khilafi. Ya, karena tidak mengkosor, tidak mengambil keringanan itu keluar dari khilaf. Tidak mengkosor itu merupakan pendapat dari siapa? Fa inna Ahmada la yajuzu lahul qasru. La yajuzul qasru lahu. Karena menurut Imam Ahmad tidak boleh untuk mengkosor. Kira-kira kenapa sebabnya? Apa? Soro goyang gini masih di perahu. Apa? Enggak, jaraknya jauh ini. Ya kalau jaraknya pendek, enggak jelas, enggak boleh. Kalau jaraknya pendek, enggak sesuai ini, enggak boleh. Kira-kira kenapa? Karena dia akan selamanya seperti itu. Dia seorang yang berhubungan dengan laut. Dia tahu tiap waktunya di laut. Ya sama saja, kalau tiap waktunya dia sebagai supir. Tiap waktunya dia supir, tiap waktunya. Hari ini berangkat ke sana, hari ini berangkat ke sini, terus seperti itu. Jaraknya per hari itu 2 marhala lebih sampean. Tiap hari tapi. Maka kalau untuk ini lebih baik jangan. Agar tidak gampang memudahkan dalam syariat. Itu. Faham enggak? Fahadihi sab'u rukhasin syar'iyyatin. Maka ini 7 keringanan-keringanan secara syariat. Yang mana salatsum minha, 3 minha darinya itu rukhsah syariat. Ya. Maka ini adalah 7 keringanan-keringanan syariat. 3 darinya, 7 keringanan-keringanan itu tata'allaku bisafarit tawili, berhubungan dengan bepergian jarak jauh. Itu berhubungan bepergian jarak jauh. Apa itu? 1 qasar, 1 salat qasar, ya. 2 tidak berpuasa, udzur tidak berpuasa.
Yang ketiga, mengusap sepatu kulit. Yang ketiga, mengusap sepatu kulit. Wal mashu al khuffi, mengusap sepatu kulit. Salah satu ayyamin, selama 3 hari. Kemudian wa tata'allaqu ithnani bisafari tawilan. Dan 3 hari berhubungan dengan wa tata'allaqu ithnani, dan berhubungan yang 2 itu bisafari tawil kana au qasiron. Sedangkan yang 2 itu baik perjalanan qasar atau perjalanan tidak qasar. Yang pertama, wahwa sukutul jum'ah, gugurnya jum'ah, ya, dengan ketentuan kemarin itu, sebelum fajar keluar dari batas kota. Atau sukutul qadha'i, tidak ada qadha inda ada is-salati bitayammumi. Yang kedua, yaitu ketika tidak ada qadha salat menggunakan tayamum. Salat menggunakan tayamum. Apa? Tayamum yang tidak perlu diqadha'i itu apa? Jadi dia salatnya dengan tayamum, tapi tidak wajib untuk diqadha'i. Kapan? Jika apa? Kalau ente sakit tayamum, ya apa? Kalau sembuh wajib qadha, berarti enggak. Ini ada tayamum tapi enggak wajib qadha. Kapan? Di Lumajang kebiasaan ada air. Yang jelas, ayo ulang lagi. Tayamum. Tayamum yang kebiasaan di daerah tersebut tidak ada air. Paham ini? Jadi kalau seperti itu, ya tidak wajib untuk mengqadha'i tayamumnya. Ya, iya dan ngerti dan? Ngerti? Inti sakit sekarang, sakit, tidak bisa tidak bisa wudu. Otomatis apa caranya? Tayamum. Nanti kalau sembuh, ulangi lagi sholatnya dengan wudu. Atau daerah yang kebiasaan itu tidak ada air, kebiasaan ada air. Oh banyak di sini air. Kok suatu saat di Lumajang tidak ada air, wajib untuk dengan apa? Tayamum. Nanti kalau sudah ada air, mengulangi. Kenapa kok mengulangi? Karena ya, kenapa kalau sudah ada air kok wajib mengulangi? Tayamum di daerah tayamum di daerah yang kebiasaannya apa? Ada air. Kebiasaan ada air, tidak ada air, ya tayamum. Nanti kalau ada air, ya wajib qadha. Karena apa? Di daerah kebiasaan. Tuh. Kalau kebiasaan tidak ada air, ya berarti tidak perlu diqadha'i. Itu. Wa amma sholatun nafilati masyian wa rakiban. Adapun sholat sunnah, adapun
sholat sunnah. Adapun sholat sunnah, baik dalam keadaan berjalan, ya, baik dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan naik kendaraan. Itu. Fafihi khilafun. Di dalamnya itu ada khilaf. Wal asahhu, maka pendapat yang paling sahih jawazu fi safal qasiri. Boleh meskipun bepergiannya itu tidak mencapai jarak qasar. Itu. Nah juga kan sering itu orang tidak puas, dia menjamak. Jamak itu sering orang itu kalau menjamak pokoknya keluar dari batas kota. Kita ke Probolinggo, jarak kita Probolinggo ini ya mungkin 50 mentok 60 sudah. 60 kilo. Padahal jarak minimalnya itu 2 marhalah 85, 86, 87. Itu jaraknya. Terus ini dia menjadikan ke Probolinggo jamak. Pokoknya keluar batas kota. Pokoknya keluar batas kota. Ya apa itu? Wal jam'u baina salataini jamak. Jamak ya. Sholat jamak itu jamak qasar, jamak takdim atau jamak takhir. Sholat jamak di dalamnya itu ada khilaf. Sholat jamak itu di dalamnya ada khilaf. Nah, wal adharu, ya, pendapat yang lebih dikenal, ikhtisasuhu bitawil, wajib seperti apa? Qasar, harus jarak qasar. Harus jarak qasar. Itu pendapatnya yang lebih dikenal. Paham ini? Sedangkan walida adahu Rafi'i wa Nawawi fi rukhasil muta'alliqati bitawil. Atas dasar itu Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Atas dasar ini Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ya, mewajibkan harus bepergian jarak jauh. Itu. Imam Rafi'i, Imam Nawawi, rukhasu muta'alliqatu bitawil. Ya. Berarti muqabilul adhar. Muqabilul adhar, pendapat yang tidak dikenal itu boleh kalau meskipun tanpa jarak qasar. Tapi kalau ini tidak harus qasar ya. Imam Rafi'i, Imam Nawawi tidak boleh. Pendapat siapa? Nah, itu cari itu. Wa amma salatul fardhi masyian wa rakiban.
Adapun jika itu sholat fardu, adapun jika itu sholat fardu, berjalan atau naik kendaraan, lil khaufi, nah karena pertempuran. Khauf ini maksudnya ketakutan apa? Tulis di kitabnya itu pertempuran. Karena pertempuran. Jadi kalau engkau diartino karena takut, aku takut rek, akhirnya sembahyang karo melaku seorang fardu. Nah, maksudnya khauf di sini apa? Pertempuran. Jadi sebelum pertempuran wajib dia sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan naik kendaraan, boleh. Maka dikatakan apa? Fala yata'allaku bisafari, maka tidak berhubungan dengan bepergian sama sekali. Fala yata'allaku bisafari, maka tidak berhubungan dengan bepergian. Artinya meskipun di daerahnya sendiri ya, boleh meski udah bepergian. Kalau dilihat lagi itu kenapa kok boleh kira-kira? Hah? Apa? Iya, ya bagaimana khauf itu? Kenapa? Kalau khauf itu kenapa beda? Nah ya, farduna tidak cukup, ya kan? Maka dia harus sholat meskipun terjadi pertempuran di daerahnya. Apa? Karena apa? Apa? Nah, apa? Karena itu uzur yang jarang terjadi. Tulis. Karena termasuk uzur yang jarang terjadi. Sudah kalau VG terkena seperti itu, sesuatu yang tidak boleh jadi boleh. Uzur jarang terjadi itu. Termasuk apa? Akul maitati, wakada akul maitati. Begitupun memakan bangkai. Tapi dengan syarat indal ittiror. Indal ittiror, ketika dia butuh untuk memakan bangkai untuk menyambung hidup ya, untuk menyambung hidup. Nah, untuk menyambung hidup, ketika untuk menyambung hidup itu berarti apa? Tidak boleh kenyang, tidak boleh. Kalau makan apapun itu jadi halal itu kalau gitu. Tapi ingat tuh ya, kalau untuk nyambung hidup, itu untuk menyambung hidup. Dalam kurung, tidak sampai membuat kenyang. Ya tidak boleh sampai kenyang sampai gelegean barang tidak boleh. Ikut itu uzur itu, nyunyu jenis. Ya, tidak boleh. Uzur, ana uzuri. Faham ini? Wa laisa mukhtassam bis safari. Maka ini tidak berhubungan dengan, tidak dikhususkan atau tidak berhubungan dengan masalah bepergian. Tidak ada hubungan masalah bepergian. Wakada ada usolati. Begitupun apa? Pelaksanaan sholat fil hali dalam keadaan bitayammumi. Dengan apa? Dengan tayammum. Begitupun pelaksanaan sholat dengan tayammum. Begitupun pelaksanaan sholat dengan tayammum. Kapan itu? Inda faqdil ma'i. Inda faqdil ma'i. Ketika tidak ada
air. Paham ya? Ketika tidak ada air, ya dimanapun, meskipun daerahnya sendiri, tinggal apabila di daerah yang kebiasaan ada air, di bawahnya itu, apabila tayamumnya di daerah yang kebiasaan ada air, apabila tayamumnya di daerah yang kebiasaan ada air, semisal apa? Taruh tuh, misal Lumajang, maka wajib mengqodoi sholatnya. Maka wajib untuk mengqodoi sholatnya. Bahwanya jika di daerah yang kebiasaan tidak ada air, jika di daerah yang kebiasaan tidak ada air, dia bertayamum, maka tidak wajib untuk mengqodoi. Maka tidak wajib untuk mengqodoi. Ya kan? Kebiasaannya tidak ada air. Ya sudah, kalau kebiasaan tidak ada air, ya berarti tidak perlu diqodoi. Wong kebiasaannya tidak banyu. Itu mau diapakan lagi? Kebiasaan tidak ada air, ya sudah selesai. Nah, kebiasaan ada air, wajib qodho. Itulah. Paham ini? Bal yashtariku fiha al-hadaru was-safaru mahma wujidat asbabuha. Ya. Maka ya, hal ini, apa yang hal ini tuh A, tuh kasih nama sendiri A itu, yaitu berjalan, sholat fardu berjalan atau naik kendaraan karena pertempuran. Yang kedua apa? Tulis nomor 2 itu. Tadi makan bangkai, kasih nomor 2. Begitupun apa? Sholat dengan tayamum ketika tidak ada air. Udah harus ketemu, dikasih nomor itu. Apa nomor 1? Apa nomor 1? Hah? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Dikasih nomor. Belum dikasih nomor. Apa yang ketiga? Di daerah yang tidak ada air. Ketika tidak ada air, apa kalimatnya, Bajan? Tuh, nomor 3 itu kan nomor 3. Itu nomor 3. Nomor 1-nya tak ulangi lagi, yaitu ketika dia ini melaksanakan sholat fardu, baik berjalan atau naik kendaraan. Yang kedua apa? Yang kedua? Yang ketiga? Terus? Tuh. Ya, ketiga hal ini kalau yang bawa kitab di situ dilihat bal yashtariku fiha al-hadaru was-safaru. Nah, 3 hal ini boleh. Hadar itu apa? Hadar itu
tidak bepergian. Hador itu tidak bepergian. Ya, hador tidak bepergian. Wasafaru atau bepergian. Mahma wujidat, kapanpun didapatkan asbabuha, sebab-sebabnya tayamum. Pokoknya kapan ada sebab-sebabnya boleh. Tidak menunggu bepergian, wala tidak bepergian. Apa yang pertama? Sholat fardu dalam keadaan ketika terjadi. Yang kedua, angkat bangkai. Yang ketiga, tidak usah lihat. Apa yang ketiga? Tayamum. Ketiga apa? Nah, itu 3 hal itu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa tarkul jam'i afdalu bila khilafin. Ya apa ya? Imam Nawawi mengatakan tidak menjamak. Imam Nawawi mengatakan tidak menjamak itu lebih afdol tanpa adanya khilaf. Ya apa itu? Menurut Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi tidak menjamak itu lebih afdol tanpa khilaf. Fayusalli kulla salatin fi waktiha. Maka dia sholat setiap satu dari sholat itu di dalam waktunya. Khilaf itu apa? Khilafnya itu apa? Fa inna Aba Hanifata, karena menurut pendapat Imam Abi Hanifah dan menurut pendapat sekelompok dari para tabi'in, karena menurut pendapat Imam Abi Hanifah dan pendapat sekelompok dari para tabi'in, kenapa mereka? La yujawizunahu, mereka tidak memperbolehkan. Mereka tidak memperbolehkan untuk melaksanakan jamak. Jadi untuk kosor jamak enggak. Ngerti ya, Zin? Memang kebanyakan kita orang ini kalau jamak pasti karo kosor kan. Jarang. Anak pribadi sih jarang untuk menjamak tok. Iya. Kalau sini Pasuruan enggak ya, jangan. Karena guru kita Habib Taufik itu tidak pernah beliau untuk menjamak, apalagi untuk mengkosor ketika Lumajang, tidak. Ya. Paham ya? Imam Nawawi mengatakan ojo jamak, ono apa jamak. Paham? Karena Imam Abi Hanifah dari sekelompoknya mengatakan enggak ya. Nah, nanti masuk kalau jarak 100 berapa? 29 km. Imam Abi Hanifah wajib kosor. Nah, kita orang 129, ya berarti mana? Sini Surabaya.
Enggak sampai ya. Ah? Ya. Ah? Bangil enggak? Gempol. Meneh gue meteran. Kurang lebih lah. Nah, ini perlu dilaksanakan untuk khilaf keluar dari khilaf dari para ulama. Ya. Wa mimman nassa ala anna tarkahu afdalul. Ya usah. Aqala musannif fil basit la khilafa. La khilafa inna tarkal jam'i afdalu. Ya, ada perlu cuma didengarkan aja di sini dikatakan apa? Qala al-musannif fil basit, dalam kitab basit dikatakan apa? La khilafa inna tarkal jam'i afdalu. Loh, khilaf itu, enggak perlu jamak itu. Lebih afdal enggak jamak. Gitu. Enggak ada khilaf itu. Iya. Banyak di sini. Wa idza jama'a kanat as-salatani adaan. Masa orang jamak berarti. Iya jelas kalau memang dia jamak ya jatuhnya kan ada. Ana jamak takhir. Berarti sholat duhurnya di waktu asar. Nah, sholat duhur di waktu asar ini bukan qadha, tapi adalah adaan. Paham ini? Itu adalah adaan. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.